berdiskusi dengan saya bahwa mungkin Otaku itu awal-awalnya berdirinya tuh kapan sih? Kalau buat Otaku ini awal-awal tuh mulai kita atau saya itu 2015. 2015 ya. Dan itu pun nggak langsung terjun di dunia kopi. Banyak tuh Otaku di itu tahu saya mulainya dari usaha buat balon. Oke. Makin sini berkembangnya tuh lebih banyak peminatnya tuh di kopi. Kopinya. Jadi dari Otaku pun mungkin memperdalam bukan di kue balonnya, tapi karena banyak peminatnya di kopi, jadi memperdalamnya di kopinya. Itu di produk Otaku ini yang paling sering dibeli itu apa sih ya? Yang paling familiar atau nggak? Nah, kalau di Otaku produk paling familiarnya tuh ada di kopi susunya. Kopi susu. Namanya tuh Miniruku. Kalau buat bestsellernya sendiri pun kebetulan Miniruku, karena menurut saya ya karakter di Miniruku tuh mau orang yang suka kopi, yang sering ngopi, atau yang baru ngopi, awal ke kopi itu masih masuk lah, karena takaran kopinya tuh tidak terlalu strong, nggak terasa juga, jadi balance lah blend dari rasa susu, rasa kopi dan creamy. Jadi banyak orang yang suka. Kalau saat itu rata-rata pelanggan atau rata-rata produk yang keluar itu berapa? Kalau stok per semua kedai atau per satu kedai nih? Satu kedai aja. Kalau di sini ya, karena kebetulan saya bertugas di sini, untuk stok kita tuh sebenarnya nggak ada limit ya, untuk kategori ini, karena kita always ready, cuman ada juga keterbatasan karena bahan baku nih, kayak botolnya kurang lah, atau misalnya tuh karena emang stok untuk kopinya nggak selalu ada juga, jadi kisaran di 60 sampai 70 botol kalau yang sirup botolnya, dan yang cupnya bisa sampai 100 lah Sehari ya berarti. Lumayan baik ya? ya. Kalau waktu yang paling ramai ya, kayak kemarin misalnya, Lebaran, gimana tuh? Kalau buat nanti karena emang orang-orang tuh aktivitasnya emang lagi liburan ya, Iya, lagi mungkin lagi pengen nongkrong juga. Emang itu dari awal kita buka sampai kita tutup, untuk kuantitas konsumen yang datang tuh meskipun nggak berbarengan ya langsung banyak, tapi itu intensitasnya lumayan ya agak sibuk lah. Ya, ada terus tamu keluar masuk, entah yang takeaway atau yang dine-in pun banyak. Kalau waktu kan itu Lebaran pasti ramai tuh ya. Waktu agak sepi atau pengurangannya yang datang tuh ada nggak sih? Ya, kalau Iya, konsumen yang datang tuh udah pasti terima kasih itu paling hektik ya, ada orang-orang juga datang dan ngopi ya. Kalau di sini kan ada menu makanan juga, jadi orang-orang sambil makan sambil ngopi sambil ya jam makan siang tuh lumayan padat untuk flow kopinya. Terus untuk jam-jam sepi sih kayaknya awal-awal buka ya, karena orang kita buka itu jam 8, dan buat kopi jam 8 pagi kayaknya belum terlalu banyak orang perlu kopi di pagi-pagi, jadinya ya untuk pagi-pagi awal-awal buka itu masih sepi, jarang. Nah, yang takeaway pun jarang. Yang paling mempengaruhi pelanggan datang ke sini itu apa sih? Kayak misalnya harganya, rasanya, atau tempatnya? Nah, kalau di Otaku sih yang saya rasakan ya belum jadi karyawan atau pas lagi nongkrongnya gitu, karena di sini tuh selain dari karakter menunya yang bisa masuk ke semua kalangan, entah itu anak-anak, entah itu remaja, orang dewasa, terus laki-laki, perempuan, semuanya masuk kalau menurut saya. Terus dari kualitas servisnya juga sih yang mempengaruhi itu. Kita di Otaku nggak kayak memandang ini siapa yang datang ini anak-anak kah, orang dewasa kah, kita semua layani dengan hospitality yang maksimal mungkin. Jadi kamu dengan datang sini dengan ekspektasi ngopi, dengan pengen nyantai, pengen nongkrong, kita berusaha untuk berhenti itu dulu. Mungkin dari situ karena hospitality kita berusaha semaksimal mungkin, jadi ada timbul kepuasan di pelanggan. Mungkin dari sana juga yang bikin repeat bill banyak, jadi orang-orang tuh datang lagi ke sini. Selain dari minuman enak, dan fungsinya juga dijaga, kebersihan dan lain-lain pun diperhatikan. Jadi dari berbagai aspek semua karyawan Otaku ini memberikan yang terbaik ya buat customer ini. Itu yang paling the best lah. Ya. Apakah jumlah harga yang Otaku pasok itu mempengaruhi nggak sih ke pembeli yang sering datang ke sini kayak gitu? Kalau secara pasar sih kita lihat dulu ya, dari Kuningan tuh daya beli
orang-orang di Kuningan itu segimana. Kalau kita patok harga misalnya kita taruh disamain dengan kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung segala macam itu, kita lihat juga nih misalnya sebanding enggak dengan kualitas bahwa itu juga jadi patokan. Nah kalau yang saya lihat untuk harga di sini ya, karena dengan harga segitu tuh menurut saya itu udah universal lah, bisa dirangkum ke kalangan atas, nggak pasti masuk dengan kualitas yang ada, ke kalangan yang bawah masih bisa terjangkau dengan kualitas yang sama juga gitu. Jadi udah pasti proporsional untuk di Kuningan dengan harga yang ini itu daya beli masyarakatnya cukup antusias. Berarti Berpengaruh. mempengaruhi ya. Iya itu berpengaruh. Lalu apakah ada jumlah perubahan pelanggan dari waktu ke waktu? Untuk dinamika konsumen yang datang sih itu yang menurut saya Iya, pasti betul. ada aja ya, apalagi kan kayak weekend weekday itu pasti Beda. mempengaruhi juga. Apakah dari kalangan anak muda ke bawah, ABG atau yang tua-tua juga lebih mayoritasnya yang lebih banyak itu? Unik ya, karena ini di Otaku tuh kebetulan ada tiga outlet sebagai ya bukan sebagai tempatnya, dan itu juga menunya sama aja sih, itu minuman yang membedakan itu menu makanannya. Yang di orang banyak cake, pastry, terus yang di Awilanangan banyak meal kayak di misal segala macam makanan. Nah kalau di sini karena ada makanan berat nih kayak nasi goreng, kayak steak kayak gitu. Jadi untuk yang di sini tuh kebanyakan yang datang itu emang orang-orang kayak di jam makan siang yang mapan sambil ngopi kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang yang sudah dewasa lah, kayak keluarga, terus orang-orang yang misalnya tuh udah punya rutinitas ya. Untuk anak muda juga kebetulan lumayan yang bawa anak juga. Jadi ya semua kalangan masuk tuh emang karena dia tadi itu. Iya bro. Penjualan di sini tuh lebih banyaknya tentang online atau offline sih, kayak order dari GrabFood atau segala macam. Jadi untuk penjualan di sini tuh karena emang ada untuk online offline. Untuk kuantitas yang order tuh tentu banyak yang offline karena banyak orang-orang yang sambil nonton juga makan di tempat, kita habis makan di tempat di bawah pulang gitu ya. Nah, sedangkan untuk online kan orang-orang juga mungkin kalau lagi sibuk kayak jam-jam kerja gitu pengen ngopi, jadi maksudnya online juga. Nah cuman nggak sebanyak orang yang